Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Bata Serigala di Makassar, Haji Al-Qadri Khairuddin ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober 2024 hari ini. Al-Qadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3, subsidiar pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang diterapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri, yakni Nurjana berusia 35 tahun meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat kejadian. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis atau TAA menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan tinggi melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan sekitar 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui sopir truk kontainer bernama Wahyudi berusia 36 tahun yang merupakan warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar selama dalam insiden itu. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konfirmasi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur 30, kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk
kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terpilih accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.